bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berbicara kepada bangsanya. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Pada hari ini engkau telah menerima janji Tuhan, Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada ketetapan-ketetapan serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Dan pada hari ini pula, Tuhan telah menerima janji daripadamu bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa, seperti telah dijanjikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang berpegang perintah-perintahnya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupmu mantap untuk berpegang pada ketetapanmu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati yang jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Waktu ini adalah waktu perkenaan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit,
Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang ada di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sabda Tuhan yang hari ini pantas untuk kita renungkan, sebuah pertanyaan, bisa menjadi sebuah pertanyaan yang reflektif bagi kita. Apakah lebihnya dari orang lain? Sebuah pertanyaan sederhana. Kita pasti ketika berbuat sesuatu, bahkan dalam artian segala sesuatu yang kita katakan, kita perlihatkan dalam sikap dan perbuatan, tentu ingin dilihat dan juga kemudian kita biasa membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Dan pertanyaan inilah yang ada dalam kapasitas kita masing-masing dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali juga menjadi sebuah motivasi. Mungkin kita ingin lebih baik dari yang lain. Maka disitulah kemudian kita diajak untuk memperlihatkan apakah memang sikap dan perbuatan kita sungguh-sungguh didasari, didorong oleh kekuatan bahwa kita ingin lebih baik dari yang lain. Persoalannya adalah ketika menjadi lebih baik, berusaha menjadi lebih baik dari orang lain, kita hanya mendasarkan diri pada penilaian sesama kita, orang-orang yang melihat kita, ataukah lebih dalam dan lebih jauh dari itu, ingin memuliakan Tuhan sendiri. Dan tentu saja ukurannya adalah tidak ada yang melihat. Ukurannya adalah diri kita sendiri, karena kita yang jauh lebih tahu, lebih mengerti mengapakah kita berbuat demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita sungguh diajak oleh Tuhan sendiri untuk melihat, merefleksikan perjalanan kehidupan kita, segala sesuatu yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan. Apakah memang semuanya itu menunjukkan, membuktikan, dan menghadirkan diri bahwa kita adalah anak-anak Allah yang begitu baik, yang mau memberikan semuanya kepada setiap orang, semua orang, tanpa membeda-bedakan. Bahkan dalam artian tertentu yang telah berbuat dosa, menyakiti Allah sendiri, tetapi ketika datang diterima dan bahkan kemudian mendapatkan bantuan untuk kembali menjadi anak Allah. Kita pun juga diajak berbuat yang sama. Memang bukan hal yang mudah, tetapi justru disitulah kemudian tantangannya. Masa Prapaskah mengajak kita untuk memurnikan hati dan diri kita, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga apa yang menjadi inti dari puasa dan pantang kita, masa Prapaskah, masa retret agung, kita sungguh-sungguh kemudian menunjukkan dan menghadirkan diri sebagai anak-anak Allah yang maha baik. Sehingga setiap perbuatan dan apa yang kita lakukan sungguh-sungguh kemudian dijiwai oleh kemurahan hati Tuhan sendiri yang sudah kita terima, dan akhirnya kita pun menghadirkan Tuhan di dalam sikap dan perbuatan hidup kita.
Hari ini kita diajak untuk menimba semangat dan kekuatan dari Kristus sendiri, dan kita memohon agar persatuan kita dengannya dalam komuni kudus semakin memampukan kita merasakan belas kasih-Nya yang akhirnya menjadi kekuatan bagi kita untuk melakukan belas kasih yang sama kepada mereka yang ada di sekitar kita. Berkat Tuhan menyertai